Helikopter, helikopter. Cerita dibuka dengan sebuah upacara pembangkitan di Akademi Pembangkit tempat para siswa menerima senjata kontrak roh mereka. Pengawas ujian menilai pedang siswa pertama sebagai peringkat C. Tidak ada yang mengesankan. Lalu muncullah Xiaomei. Ia tampak kesulitan sebelum akhirnya mengeluarkan tombak perak berlumuran darah dengan ciri khas roh peri abadi. Jelas, ini adalah kontrak roh peringkat S, sesuatu yang belum pernah terlihat di Akademi selama bertahun-tahun. Semua orang tahu jika ia berpasangan dengan pemegang roh peringkat S lainnya, mereka akan menjadi tak terkalahkan. Xiaomei kemudian menghampiri Han Jan, pacarnya saat ini, dan dengan dingin menyatakan bahwa mereka harus putus. Alasannya sederhana, status S-rank miliknya sudah tidak lagi sejalan dengan kontrak spiritual mereka. Sebelum datang ke sini, Han Jan selalu menjadi sosok penurut bagi Xiaomei, melakukan apapun yang ia inginkan, bahkan jika harus mengorbankan harga dirinya. Namun, di era perjanjian spiritual ini, Han Jan akhirnya menyadari bahwa kekuatan adalah segalanya. Ia tidak datang ke sini untuk tetap menjadi pria yang selalu mengalah, seperti mereka yang terus berbondong-bondong mendekati Xiaomei hanya untuk diremehkan. Bertekad untuk membangkitkan kemampuan peringkat S atau bahkan lebih tinggi meski sangat langka, Han Jan pun melangkah maju. Saat semua orang meragukan kemampuannya, Han Jan tidak hanya membangkitkan kontrak roh peringkat S, ia melampauinya. Ia membangkitkan kontrak roh tingkat SSS, sebuah kejadian langka yang hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Diketahui, Master Roh SSS terakhir pernah membantu umat manusia bertahan dalam perang melawan gerombolan serangga, meski kemenangan penuh tak pernah tercapai setelah kepergiannya. Melihat pencapaian luar biasa itu, para gadis langsung berbondong-bondong mendekati Han Jan, berharap menjadi pasangan kontraknya. Namun, ia sama sekali tidak tertarik. Bagi Han Jan, mereka semua hanyalah gangguan. Tak lama, Xiaomei kembali mendekatinya. Kali ini, ia mencoba berdamai dan menawarkan hubungan baru dengan status yang lebih tinggi dari sebelumnya. Ia juga tergoda oleh kemampuan Han Jan yang bisa melihat informasi tersembunyi melalui kontrak roh. Namun, berkat wawasan ilahinya, Han Jan menolak mentah-mentah tawaran itu dan memilih mencari pasangan yang benar-benar sesuai. Kini justru Xiaomei yang menjadi bahan ejekan. Banyak yang mencemoohnya karena berani kembali setelah memutuskan hubungan tanpa penjelasan. Mereka bahkan mengatakan bahwa tak ada yang akan memperhatikannya jika bukan karena seorang gadis tercantik di kampus Xiaowi. Xiaowi sendiri memiliki bakat yang sangat rendah, hanya peringkat E, sesuatu yang jarang terjadi. Kontrak rohnya dianggap tidak berguna dan hampir semua orang yakin ia tidak akan lolos evaluasi apalagi mendapatkan pasangan. Putus asa, Xiaowi pun mencoba pergi. Namun, di saat itulah ia bertemu dengan Han Jan. Dengan wawasan ilahinya, Han Jan mengamati kontrak roh milik Xiaowi dan terkejut. Wujud rohnya adalah Fukuchin, salah satu dari 10 artefak ilahi kuno. Namun, entah bagaimana hanya berperingkat E. Xiaowi langsung meminta maaf karena merasa tidak layak, tetapi Han Jan justru bersikap simpatik. Tanpa ragu, ia mengundang Xiaowi untuk menjadi pasangan dalam kontrak roh eksklusif. Keputusan itu langsung mengejutkan semua orang. Mereka menganggap Han Jan gila karena memilih pasangan dengan peringkat rendah, seolah-olah ia menurunkan nilainya sendiri. Bahkan kepala sekolah akademi Cheng Guanpu turun tangan. Ia memperingatkan Han Jan agar tidak membuat keputusan gegabah hanya karena perasaan dan mengingatkannya bahwa ia ditakdirkan menjadi penyelamat umat manusia. Tiba-tiba, Jiao, ayah baptis Xiaomei sekaligus penguasa Deep Blue City, muncul. Ia menuduh Han Jan menindas putri baptisnya dengan memanfaatkan status SSS miliknya. Dengan pengaruhnya, ia mengancam akan memastikan tidak ada seorang pun yang mau membuat kontrak dengan Han Jan. Namun, Han Jan tetap tenang. Ia justru mempertanyakan apakah Xiaomei memang pantas, yang langsung memancing amarah.
Xiaomei bahkan mencoba menyerangnya tetapi dihentikan oleh kepala sekolah yang mengingatkan tentang status SSS Han Jan. Pada akhirnya, Jiao hanya mengizinkan Han Jan pergi dengan satu syarat. Ia harus membuat kontrak hanya dengan Xiaowi dan bukan dengan siapapun yang memiliki peringkat lebih tinggi. Alih-alih merasa tertekan, Han Jan justru menerima syarat itu dengan senang hati. Ia kembali menoleh pada Xiaowi dan mengajaknya membentuk kontrak roh. Tanpa ragu, Han Jan pun membuat kontrak spiritual dengan Xiaowi. Tubuh gadis itu seketika berubah ke dalam wujud roh sebelum akhirnya kembali ke bentuk manusianya, menandai awal dari ikatan yang akan mengubah segalanya. Kontrak itu langsung menunjukkan kekuatan SSS yang luar biasa. Kemampuan mereka tersinkronisasi sempurna, mulai dari daya hancur, pemulihan, hingga berbagai efek lainnya yang bahkan membuat Xiaowi ikut mencapai level SSS. Ia pun sangat berterima kasih kepada Han Jan atas kepercayaan yang diberikan. Sementara itu, di sisi lain, Xiaomei sibuk mengadu kepada ayah baptisnya tentang penghinaan yang ia terima dari Han Jan. Jiao pun berjanji akan membuat Han Jan membayar semua itu dalam penilaian master kontrak roh yang akan berlangsung keesokan harinya di Kota Biru Tua. Namun, janji itu datang dengan satu syarat yang sudah sangat dipahami oleh Xiaomei. Kembali ke tempatnya, Jiao mulai menyusun rencana licik. Ia memerintahkan seseorang untuk menyebarkan fitnah di forum akademi, menuduh Han Jan sebagai parasit yang menyia-nyiakan sumber daya. Ia bahkan bersumpah akan melakukan sesuatu yang jauh lebih buruk saat penilaian nanti. Ketika Han Jan dan Xiaowi sedang mengambil makanan, bisikan sinis mulai terdengar dari para siswa di sekitar mereka. Banyak yang mengejek Xiaowi karena hanya berperingkat E namun bisa mendapatkan kontrak SSS hanya karena penampilannya. Xiaowi merasa terpukul, tetapi Han Jan dengan tenang menyuruhnya untuk lebih percaya diri. Dari situ hubungan mereka mulai terasa semakin dekat. Tiba-tiba mereka disela oleh Wang Lumao, kontraktor spiritual milik Xiaomei. Dengan sikap angkuh, ia meremehkan Han Jan dan menganggapnya tidak sehebat yang dibicarakan. Xiaomei pun ikut berbicara memperingatkan Wang Lumao agar tidak membuang waktu karena menurutnya Han Jan akan segera diasingkan dan diturunkan peringkatnya. Tak lama kemudian penilaian pun dimulai. Pengawas ujian mengumumkan aturan. Setiap tahap memiliki tingkat kesulitan berbeda dan melewati satu tahap saja sudah dianggap lulus. Xiaowi dan Wang Lumao maju lebih dulu menghadapi serangga ngengat hitam tingkat kesulitan 7. Xiaomei berubah menjadi tombak perak berlumuran darah dan Wang Lumao menggunakannya untuk melancarkan serangan. Setelah 3 kali serangan bertubi-tubi, ia akhirnya berhasil menembus tubuh ngengat itu hingga mati. Penonton langsung bersorak terkesan dengan kekuatan kontrak peringkat S yang tampak begitu dominan. Namun, di ruang pengawas, para kepala distrik justru tidak terlalu terkesan. Kepala distrik pertama menilai performa mereka masih di bawah standar, bahkan tidak lebih baik dari pekerja biasa. Sementara itu, kepala distrik kedua, Lin Jingwan, berpendapat bahwa Xiaomei seharusnya bisa mengalahkan musuh tersebut hanya dengan satu serangan. Kegagalan itu dianggap sebagai bukti lemahnya kekuatan spiritual akibat kurangnya disiplin. Ekspresi Jiao pun seolah mengiyakan penilaian tersebut. Meski begitu, tim Xiaomei berhasil memecahkan rekor sebelumnya sehingga perhatian kini beralih sepenuhnya kepada Han Jan, terutama setelah keputusannya yang dianggap menurunkan level dengan memilih pasangan peringkat E. Han Jan dan Xiaowi pun melangkah ke medan ujian. Saat pintu terbuka, mereka dihadapkan pada ujian tingkat kesulitan 1. Namun yang aneh, ada 10 ngengat hitam yang menunggu di dalam. Han Jan pun merasa heran mengapa ujian termudah justru dipenuhi monster sebanyak itu. Bisik-bisik langsung menyebar. Banyak yang yakin ini adalah jebakan yang sengaja ditujukan padanya dan mereka menganggap Han Jan pantas mendapatkannya karena memilih pasangan peringkat E. Pengawas ujian yang tampaknya sudah dipengaruhi oleh pihak Xiaomei berdalih bahwa peserta peringkat SSS memang wajar menghadapi tantangan yang lebih berat.
Kini Hanjan berdiri di hadapan gerombolan monster itu. Alih-alih panik, ia justru tersenyum tipis dan meminta Xiaowi untuk segera bertindak. Xiaowi pun berubah ke dalam wujud roh Fukuchin. Hanjan mengambil bentuk alat musik itu lalu mulai memainkan sebuah melodi. Dalam sekejap cahaya menyilaukan menyebar ke seluruh arena. Sebelum siapapun sempat bereaksi, 10 ngengat hitam itu hancur berkeping-keping. Seluruh penonton terdiam. Tidak ada yang mengerti bagaimana kontrak yang dianggap peringkat E bisa menghasilkan kehancuran instan seperti itu. Wei Qing, kepala distrik pertama, tampak sangat terkesan. Ia mengakui bahwa dirinya pernah mengalahkan beberapa ngengat dalam 30 detik, tetapi menghancurkan semuanya dalam 1 detik adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jiao akhirnya mengakui bahwa ia memang sengaja meningkatkan tingkat kesulitan dengan alasan agar bakat besar tidak terbuang sia-sia. Namun, jauh di dalam hatinya ia mulai mempertanyakan satu hal, seberapa kuat sebenarnya Hanjan. Sementara itu, para pengawas lain setuju bahwa ujian tersebut justru menjadi bukti bahwa generasi muda memiliki potensi besar untuk masa depan umat manusia. Guru mereka menyuruh penilaian dilanjutkan. Ingin menguji batas kemampuan Hanjan, tingkat kesulitan langsung ditingkatkan. Kali ini menjadi 20 kumbang hitam dengan kulit yang jauh lebih tebal. Tanpa ragu, Hanjan kembali memainkan melodinya. Lagu yang sama, namun hasilnya tetap identik, kehancuran total. Semua kumbang hancur dalam sekejap, seolah pertahanan tebal mereka tidak berarti apa-apa. Saat para petinggi mulai mendekat, Hanjan bahkan sempat mengejek betapa mudahnya ujian tersebut. Ucapannya membuat siswa lain tidak senang, tetapi bagi para petinggi justru itulah bukti kepercayaan diri yang luar biasa. Wing memberikan tepuk tangan dan secara terang-terangan berharap Hanjan mau bergabung dengan distrik pertama. Namun, pemimpin distrik ketiga Yaki langsung menolak. Menurutnya, distrik pertama adalah garis depan pertempuran, bukan tempat yang cocok untuk rekrutan baru. Wing jelas tidak menyukai komentar itu. Belum selesai, pemimpin distrik keempat Shenzeki ikut campur. Ia menyatakan bahwa kedua distrik tersebut sama sekali tidak cocok untuk Hanjan dan bahwa ia seharusnya ditempatkan di distriknya untuk mengeksplorasi peninggalan kuno. Pernyataan itu langsung menuai penolakan dari keduanya. Melihat perdebatan semakin memanas, atasan mereka segera membungkam semuanya dan meminta pendapat dari ketua distrik kedua, Jing Xuan. Dengan tenang, Jing Xuan menjelaskan bahwa jumlah musuh tidak akan berpengaruh besar terhadap Hanjan. Musiknya mampu membatasi pergerakan lawan, bahkan yang memiliki pertahanan tebal sekalipun. Ia pun menyarankan agar tingkat kesulitan dinaikkan ke standar tertinggi dari seluruh ujian sebelumnya. Usulan itu disetujui. Tak lama kemudian, ujian tingkat tertinggi diumumkan. Sebanyak 22 monster tingkat lanjut muncul di arena, 10 kadal lapis baja raksasa yang berfokus pada pertahanan dan 10 Thunderbird yang diciptakan untuk serangan. Bahkan para siswa pun langsung menyadari bahwa tantangan ini berada jauh di luar kemampuan seorang master roh tingkat pertama. Namun Hanjan tetap tenang seperti biasa. Saat para monster menyerbu, ia memainkan sebuah melodi yang memanggil prajurit lapis baja bersenjata. Para prajurit itu maju tanpa ragu, bertabrakan langsung dengan kadal-kadal raksasa. Sayangnya, Thunderbird segera membalas dengan serangan petir yang menghancurkan seluruh pasukan tersebut. Situasi berubah. Hanjan kemudian memainkan lagu lainnya, sebuah melodi terobosan. Di luar dugaan semua orang, ia justru menerjang langsung ke tengah serangan Thunderbird. Dengan kekuatannya sendiri, ia menghancurkan mereka satu persatu. Dalam waktu singkat, semua monster berhasil ditumbangkan. Itu adalah pencapaian luar biasa. Seorang master tingkat pertama berhasil mengalahkan monster tingkat kedua. Seluruh arena terdiam.
Banyak yang mulai menganggap Han Jan bukan lagi manusia biasa, melainkan monster. Ia menang beruntun, bahkan di tingkat kesulitan ekstrem, dan hanya membutuhkan 2 gerakan untuk menyelesaikan semuanya. Kecepatannya meningkat drastis berkat kemampuan musiknya yang luar biasa. Wayne pun mulai bertanya-tanya, apakah gadis yang bersamanya benar-benar hanya berperingkat E? Atasan mereka kemudian memanggil kepala pelayan Afu yang memiliki kemampuan untuk memverifikasi status seseorang. Hasilnya mengejutkan. Xiaowi memang berada dalam kondisi yang sama seperti Ling Jen yang juga teridentifikasi sebagai peringkat E. Namun, setelah membuat kontrak dengan Han Jan, potensi Xiaowi jelas melampaui batas tersebut. Mereka bahkan mulai mempertimbangkan untuk mempertemukan Ling Jen dengan Han Jan. Di tengah kekaguman semua orang, Han Jan justru meminta agar ujian terus dilanjutkan. Pengawas ujian sempat terkejut tetapi tetap menuruti permintaan itu. Level 4 muncul dan disapu bersih. Level 5, 6, 7 hingga 8 semuanya dihancurkan tanpa kesulitan berarti. Han Jan terus memainkan melodi kehancuran melalui instrumennya, membersihkan setiap gelombang musuh yang datang. Pengawas akhirnya menyuruhnya berhenti, tetapi Han Jan menolak. Ia bahkan melanjutkan ke level 10, tahap yang menghadirkan makhluk peringkat ketiga. Bahkan Wang sendiri tidak pernah melampaui level 9. Dengan kata lain, Han Jan baru saja memecahkan rekor yang bertahan selama 100 tahun. Jing Xuan pun tak ragu memuji bakatnya, bahkan mulai mempertimbangkan untuk merekrutnya ke distrik kedua. Namun, Wang jelas tidak menerima hal itu begitu saja. Pengawas ujian memperingatkan bahwa Han Jan kemungkinan tidak akan mampu melewati level 10 dalam kondisi kelelahan. Namun, Han Jan hanya meminta waktu istirahat. Aturan memperbolehkan jeda 5 menit dan ia memanfaatkannya untuk memainkan lagu pemulihan. Dalam sekejap kondisinya kembali pulih sepenuhnya. Semua orang benar-benar terpukau. Kombinasi antara serangan, pertahanan, dan pemulihan yang dimiliki Han Jan adalah sesuatu yang sangat langka, sebuah kekuatan yang benar-benar menakutkan. Sementara itu, perdebatan antar kepala distrik semakin memanas. Wang dan Jing Xuan terus berselisih tentang siapa yang berhak merekrut Han Jan, bahkan sampai energi spiritual mereka saling berbenturan. Namun di tengah ketegangan itu muncul pesaing baru. Liu Jingchun, kepala distrik kelima, melangkah maju dan menyuarakan kekhawatirannya. Menurutnya, mengirim kontraktor roh multitalenta seperti Han Jan ke garis depan justru merupakan keputusan yang berisiko besar. Ia menyarankan agar Han Jan bergabung dengan distrik kelima karena yakin kehadirannya akan sangat mengurangi angka kematian para kontraktor roh di medan perang. Namun, Wang dan Jing Xuan justru membalas dengan melepaskan energi spiritual yang lebih besar. Pertikaian itu akhirnya dihentikan secara paksa oleh atasan mereka hanya dengan satu serangan, mengakhiri ketegangan seketika. Atasan mereka tampak jelas frustrasi melihat perselisihan internal di antara 8 distrik utama Daxia yang masing-masing memiliki peran penting. Distrik pertama unggul dalam pertempuran, distrik kedua dalam strategi, distrik ketiga dalam ekspansi wilayah, distrik keempat dalam eksplorasi, distrik kelima berfokus pada penyelamatan, distrik keenam menjaga jalur vital, distrik ketujuh menguasai lautan, dan distrik kedelapan bergerak di balik bayangan. Semuanya saling melengkapi demi menjaga stabilitas Daxia. Bahkan sempat ada wacana membentuk distrik ke-9, tetapi ide itu tak pernah benar-benar terwujud. Di tengah suasana itu, Jing Xuan mulai mempertanyakan apakah Han Jan benar-benar mampu menghadapi ujian berikutnya. Tak lama kemudian, monster tingkat 3 pun muncul, Zurg yang dikenal sebagai monster api merah. Ujian kali ini mengharuskan peserta bertahan dari serangan selama 3 menit penuh. Begitu Zurg muncul, aura panasnya langsung menyapu arena. Gelombang panasnya begitu dahsyat hingga para penonton terdorong mundur. Namun, Han Jan tetap berdiri tegak tanpa gentar. Dengan keyakinan penuh dan dukungan tanpa ragu dari Xiaowi, ia maju menghadapi monster itu. Zurg meraung dan menyemburkan api ke arahnya, tetapi Han Jan dengan gesit menghindar.
Ia kemudian memainkan sebuah lagu A Thousand Miles of Joyful Wind. Melodi itu menyatu sempurna dengan energi spiritualnya memanggil angin kencang yang menyapu seluruh arena. Angin tersebut bukan hanya menahan panas tetapi juga berputar mengelilingi Zurg. Dalam sekejap monster api itu dihancurkan tanpa sisa. Seluruh penonton benar-benar tercengang. Han Jan baru saja menciptakan rekor yang nyaris mustahil dipecahkan. Di sisi lain, Xiaomei dan Wang Lumao tidak mampu menyembunyikan rasa iri mereka melihat kekuatan luar biasa tersebut. Namun, di balik kemenangan itu, Han Jan juga merasakan beban besar dari pertarungan yang ia lalui. Lin Jingxuan pun bertepuk tangan lalu memperkenalkan diri secara resmi. Ia mengundang Han Jan memasuki ruang uji kedua sesuai rencana. Di sana, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan. Jika Zerg bertarung melawan umat manusia, siapa yang akan menang? Han Jan menjawab tenang, Zerg mungkin akan menang, tetapi umat manusia tidak akan kalah. Jawaban itu benar-benar di luar dugaan. Ketika ditanya alasan ia bertarung, Han Jan menjawab bahwa ia ingin melindungi umat manusia dari ancaman Zerg dan mengembalikan kejayaan Daxia. Jawaban itu langsung mendapatkan pengakuan dari sang guru senior. Kali ini, pria itu memperkenalkan dirinya dengan nama aslinya, Li Shuong, anggota keluarga legendaris Li, sosok yang pernah mengalahkan 3 kaisar Zerg dalam perang besar untuk menyelamatkan Daxia. Tanpa ragu, Li Shuong menawarkan Han Jan untuk menjadi muridnya. Han Jan menerima tawaran itu dengan senang hati dan Li pun semakin menyukainya. Sebagai tanda penerimaan, Li menghadiahkannya sebuah cincin yang terbuat dari tulang kaisar Zerg tingkat 9 yang pernah ia kalahkan. Cincin itu tidak hanya memiliki ruang penyimpanan tetapi juga memancarkan aura ganas dari sang kaisar Zerg. Han Jan bisa merasakan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung di dalamnya. Cincin tersebut mampu mengusir Zerg tingkat rendah, tetapi justru memancing agresi dari Zerg tingkat tinggi. Karena itu, Li menyarankan agar Han Jan tidak memakainya setiap saat. Namun, Han Jan tidak merasa khawatir. Ia tetap mengenakan cincin itu dengan percaya diri yang membuat Li semakin puas dengan sikapnya. Di sisi lain, Jingxuan sempat mendapat tatapan tajam dari Li karena dianggap terlalu berhati-hati hingga tampak pengecut. Dalam suasana yang mulai mencair, Li kemudian mengajak Han Jan dan Xiaowi untuk makan bersama. Ia beranggapan mereka pasti kelelahan setelah pertarungan panjang. Di sana, mereka menikmati hidangan bersama para senior lainnya. Li memperkenalkan mereka sebagai pemimpin medan pertempuran ketiga, keempat, dan kelima. Han Jan pun memberi salam dengan hormat menandai bahwa ia kini resmi menjadi bagian dari kelompok mereka. Beberapa anggota lainnya seperti pemimpin divisi ke-6 dan ke-7 sedang bertugas menjaga perbatasan atau berada di luar negeri. Lalu secara tiba-tiba sosok dari divisi ke-8 muncul di belakang Han Jan. Tanpa banyak bicara, ia memberikan nomor teleponnya dan berkata singkat, "Hubungi aku jika kau dalam bahaya." Seketika itu juga ia menghilang. Momen singkat itu justru meninggalkan rasa penasaran besar bagi Han Jan, seolah ia baru saja melangkah lebih dalam ke dunia yang jauh lebih luas dan berbahaya. Jingxuan kemudian memberikan hadiah kepada Han Jan atas nama para kakak senior, mulai dari jubah hingga teknik bertarung yang bisa ia gunakan di medan perang. Suasana hangat itu tiba-tiba terputus ketika bibi Xiaowi muncul. Wanita itu jelas tidak senang melihat Xiaowi bersenang-senang tanpa dirinya. Tanpa basa-basi, ia mencoba memukul Xiaowi karena dianggap melawan otoritasnya. Namun, Han Jan segera turun tangan dan dengan tegas menanyakan apa sebenarnya masalahnya. Bibi itu dengan nada tinggi menuntut kompensasi karena merasa telah membesarkan Xiaowi. Ucapan itu langsung memancing kemarahan Xiaowi. Untuk pertama kalinya ia melawan dan berteriak balik, menunjukkan keberanian yang selama ini terpendam. Merasa tersinggung melihat perubahan itu, sang bibi mencoba menekan Xiaowi dengan menyebut posisi pamannya di distrik keempat.
Namun, ia tidak berhenti di situ. Ia bahkan berani menghina Li Shuong, menyebutnya sebagai kakek tua tak berguna dan menuduhnya ingin merebut Xiaowi tanpa memberi imbalan. Ucapan itu jelas melewati batas. Li Shuong langsung bereaksi. Dengan dingin, ia memerintahkan kedua saudara itu untuk menghubungi distrik masing-masing. Sang bibi yang masih angkuh mengira koneksinya akan melindunginya. Namun kenyataan berkata lain. Satu persatu telepon masuk berisi kemarahan dari para kenalannya. Mereka memarahinya karena telah menimbulkan masalah besar, bahkan memutuskan hubungan dengannya. Tak lama, pamannya sendiri dari distrik keempat menelepon memperingatkannya agar menjauhi Xiaowi dan Han Jan. Wanita itu pun kehilangan kendali, berteriak bahwa para master roh menindas rakyat biasa. Namun sebelum situasi semakin kacau, ia akhirnya dibungkam setelah dibuat tak berdaya. Xiaowi dengan perasaan bersalah segera meminta maaf atas keributan yang disebabkan oleh bibinya. Namun Li Shuong justru menghiburnya. Ia bahkan mengundang Xiaowi untuk tinggal bersama dirinya dan Han Jan mengingat gadis itu tidak memiliki keluarga. Dengan penuh haru, Xiaowi menerima tawaran tersebut. Malam itu pun berlanjut dengan suasana hangat. Mereka menikmati makan malam bersama sambil berbincang santai. Li sempat menjelaskan tentang hotpot 9 kisi, di mana setiap bagian dirancang untuk jenis makanan yang berbeda. Han Jan yang penasaran bertanya, apakah hidup manusia juga bisa dikategorikan seperti itu? Li hanya tersenyum dan menjawab bahwa jalan hidup setiap orang tidak bisa diprediksi. Han Jan harus menemukan jalannya sendiri. Pembicaraan kemudian beralih. Han Jan bertanya mengapa para pasangan dari kakak senior tidak terlihat. Salah satu dari mereka dengan santai menggoda menanyakan apakah Han Jan dan Xiaowi sudah tidur bersama. Ia menjelaskan bahwa hal itu bisa membuka kemampuan replikasi, memungkinkan partner bertarung dalam bentuk manusia sepenuhnya. Li menjawab dengan tenang, para pasangan mereka sedang bertempur di garis depan melindungi Daxia. Tak lama, topik kembali pada Xiaowi. Mereka mempertanyakan apakah ia benar-benar hanya peringkat E. Han Jan membenarkannya, tetapi menegaskan bahwa ia tidak akan memilih pasangan sembarangan. Ia menjelaskan bahwa Xiaowi memiliki salah satu dari 10 artefak roh ilahi kuno, alasan utama di balik potensinya. Namun, Li segera memperingatkan Han Jan agar tidak membocorkan kemampuan spesialnya kepada siapapun. Ia juga memerintahkan agar informasi tentang Han Jan dan Xiaowi diamankan dengan tingkat kerahasiaan tertinggi. Tak lama kemudian, kabar baik datang. Daxia berhasil memenangkan pertempuran ke-19 melawan pasukan serangga, merebut kembali 6 wilayah, dan bahkan menemukan penyebab wabah tersebut. Suasana langsung berubah menjadi penuh semangat. Setelah itu, Han Jan dan Xiaowi pergi menuju tempat tinggal baru mereka bersama Li yang sedikit mabuk. Han Jan terkejut mengetahui bahwa lokasi itu berada di Deep Blue City, kampung halaman istri Li. Dengan nada berat, Li mengungkapkan bahwa istrinya telah gugur dalam pertempuran. Ia merasa sedih karena dunia hanya mengingatnya sebagai pahlawan yang mengalahkan 3 kaisar Zerg, tetapi melupakan peran besar istrinya dalam perang tersebut. Dengan serius, Li menasihati Han Jan agar menghargai Xiaowi bukan sekadar sebagai senjata atau kontrak roh, tetapi sebagai manusia dan sahabat sejati. Han Jan pun berjanji akan menjaganya. Ia kemudian bertanya tentang nama istri Li dan berjanji akan mengingatnya meskipun dunia melupakannya. Li terdiam sejenak lalu menjawab pelan, namanya adalah Ling Mei, seorang wanita yang bahkan lebih hebat darinya karena dialah yang membunuh 2 kaisar Zerg, sementara Li hanya 1. Namun, ia gugur sebelum sempat menerima penghargaan atas jasanya dalam menyelamatkan Daxia. Malam itu, Li Shuong duduk sendirian ditemani foto sang istri di sampingnya. Ia menatap bulan tenggelam dalam kenangan tentang masa-masa yang pernah mereka lalui bersama. Tak lama, Han Jan dan Xiaowi datang menghampiri. Kehadiran mereka membuat Li tersenyum tipis. Keduanya mengingatkannya pada ikatan yang dulu ia miliki bersama Ling Mei. Tanpa banyak bicara, Li memutuskan untuk mengajari Han Jan sebuah teknik, sebuah cara untuk
melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ia mulai mengajarkan teknik tinju 8 kunci, sebuah teknik tingkat tinggi yang memanfaatkan 8 titik vital dalam tubuh manusia. Dengan membuka potensi dari titik-titik tersebut, serangan yang dihasilkan bisa menjadi sangat dahsyat. Untuk menunjukkan kekuatannya, Lee menghantam sebuah pohon di dekatnya dan pohon itu hancur hanya dalam satu serangan. Yang mengejutkan, Han Jan langsung mampu memahami teknik itu. Bahkan Chin, salah satu kakak senior, membutuhkan waktu 6 bulan untuk membuka titik pertama. Namun Han Jan mengklaim bahwa ia menemukannya hanya melalui intuisi. Mendengar itu, Lee langsung menyerangnya dengan teknik lain yang jauh lebih sulit. Han Jan terpental ke belakang saat menerima serangan tersebut. Lee pun mengingatkannya agar tidak menjadi sombong hanya karena berbakat. Meski begitu, jelas terlihat bahwa ia menikmati melatih seorang jenius dengan cara yang cukup keras. Keesokan harinya di Akademi Qingtang, Han Jan terlihat memegangi rahangnya yang masih sakit. Xiaowi menatapnya dengan khawatir, namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Wang Lumao datang bersama para pengikutnya kembali mengejek Han Jan karena iri dengan hasil penilaian sebelumnya. Han Jan memilih untuk mengabaikannya dan langsung menuju kantor kepala sekolah. Di sana, ia menerima kabar penting. Ia diperintahkan untuk bergabung dengan organisasi Guardian dan ditugaskan ke garis depan di Deep Blue City. Kepala sekolah tampak bersimpati, mungkin merasa keputusan itu terlalu cepat untuk seseorang dengan bakat sebesar Han Jan. Namun, Han Jan tidak keberatan. Ia merasa inilah jalan yang memang harus ia tempuh. Saat keluar dari ruangan, Wang Lumao kembali menghalangi jalannya. Kali ini, ia menantang Han Jan secara langsung, mengklaim bahwa kekuatannya telah meningkat dan ia bisa membalas kekalahannya. Han Jan tidak banyak bicara. Saat tinju mereka beradu, terdengar suara retakan keras. Tulang Wang Lumao hancur seketika. Ia menjerit kesakitan sebelum Han Jan melayangkan pukulan terakhir yang menjatuhkannya ke tanah. Tanpa menoleh lagi, Han Jan pergi bersama Xiaowi, hanya berkata singkat bahwa lawannya memang pantas mendapatkannya. Tak lama, kepala sekolah menemukan Wang Lumao tergeletak dan segera memanggil bantuan sambil mencoba menutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, Han Jan dan Xiaowi menuju ruang resepsionis untuk melaporkan keanggotaan mereka di organisasi Guardian. Resepsionis sempat keceplosan bahwa Letnan Xiao meminta agar mereka dipersulit, tetapi segera menarik ucapannya dan beralih bersikap profesional. Data mereka pun diproses. Mereka ditempatkan di tim 0527 dengan Han Jan sebagai pemimpinnya. Tim Guardian diberi nomor berdasarkan distrik dan setiap tim memiliki tanggung jawab masing-masing. Han Jan dan Xiaowi kemudian menuju kantor tim mereka. Namun yang mereka temukan jauh dari harapan. Ruangan itu berantakan, penuh sampah dan terlihat seperti tidak terurus. Seorang wanita langsung menginterogasi mereka begitu masuk. Sementara seorang pria yang terbaring santai malah mempertanyakan bagaimana mungkin seorang anak menjadi kapten. Xiaowi merasa tersinggung sementara Han Jan mulai mempertanyakan kualitas tim yang ia pimpin. Situasi semakin buruk ketika pria itu mulai melecehkan Xiaowi, bahkan terang-terangan meminta gadis itu menjadi kontrak rohnya. Han Jan tidak tinggal diam. Satu pukulan langsung mendarat menghentikan ocehan pria itu. Dua anggota lain yang tinggal di sana adalah Yan dan Hong Yingwei. Namun kondisi mereka tidak jauh berbeda. Acuh, tidak disiplin dan terlihat seperti sudah menyerah. Hong Yingwei bahkan hanya menyuruh salah satu anggota untuk mengurus Han Jan sebelum pergi begitu saja. Salah satu anggota yang tampak mabuk mulai mengoceh. Ia menjelaskan bahwa tim 0527 sudah lama berada di peringkat terbawah dalam organisasi Guardian. Menurutnya, tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan itu. Ia bahkan memperingatkan bahwa dalam 2 bulan organisasi akan membubarkan tim dengan peringkat terendah dan mengirim mereka ke distrik bawah, tempat yang kacau dan nyaris tidak layak huni. Baginya, nasib tim 0527 sudah jelas. Namun, Han Jan menolak menyerah. Ia menegaskan bahwa ia datang ke sini bukan untuk kabur, melainkan untuk memperbaiki semuanya. Meski begitu, ia sadar akan satu hal,
Semua ini bukan kebetulan. Seseorang, terutama Xiaomei, jelas sedang berusaha menjatuhkannya dengan cara apapun. Xiaowi sendiri sebenarnya tidak melihat banyak alasan untuk tetap tinggal di tim itu. Namun, Han Jan sudah bertekad untuk menghadapi semua masalah ini secara langsung. Terlebih lagi, Xiaowi tidak mungkin meninggalkannya sendirian kemanapun ia pergi. Hong Yingwei bahkan sempat menyuruh mereka pergi seolah sudah menyerah pada keadaan. Tapi Han Jan tidak tinggal diam. Ia menatapnya tajam dan memanggilnya dengan nama aslinya Ba Iwang, sesuatu yang ia ketahui berkat kemampuan wawasan ilahinya. Wanita itu langsung terkejut, rahasianya terbongkar begitu saja. Han Jan kemudian mengungkapkan bahwa meskipun sikapnya terlihat acuh tak acuh, ia sebenarnya masih berusaha menjaga tim tetap bertahan. Buktinya, ia masih membantu anggota lain, bahkan ketika mereka meminta bantuan. Baiwang mulai gelisah mengira Han Jan akan membongkar rahasianya. Namun, alih-alih mengancam, Han Jan justru menawarkan kerjasama. Ia mengusulkan agar mereka menyelesaikan misi bersama untuk mendapatkan poin yang cukup agar tim 0527 keluar dari posisi terbawah. Ia bahkan menawarkan setengah dari hadiah sebagai imbalan. Baiwang ragu, tetapi ia juga tahu ia tidak ingin berakhir di distrik bawah seperti anggota lain yang gagal. Akhirnya ia menerima tawaran itu. Ia mulai mengumpulkan daftar misi yang tersedia. Awalnya ia hanya menunjukkan misi-misi ringan dengan poin kecil. Namun Han Jan langsung memilih misi berbahaya yang biasanya membutuhkan 2 tim sekaligus. Baiwang langsung menolak. Risiko kegagalan sangat besar, bahkan ada penalti 10% dari hadiah. Namun Han Jan bersikeras. Baginya, ini satu-satunya cara untuk bangkit. Misi tersebut adalah membersihkan Zerg tingkat kedua di area saluran pembuangan. Misi yang nilainya setara dengan 2 bulan kerja. Bahkan, tim lain pun sudah berencana mengerjakannya bersama. Ketika mereka tahu misi itu diambil orang lain, mereka terkejut dan memutuskan untuk mengawasi pintu masuk untuk melihat siapa yang cukup berani mengambilnya. Tak lama, Han Jan dan timnya tiba di lokasi. Detektor kehidupan menunjukkan setidaknya ada 8 Zerg di dalam. Namun, tanpa ragu sedikit pun, Han Jan langsung menggenggam tangan Xiaowi dan masuk ke dalam. Ia menyuruh Baiwang tetap di luar. Baiwang khawatir misi itu seharusnya dilakukan oleh 2 tim, bukan hanya 1 orang. Tiba-tiba, sebuah ledakan besar terdengar dari dalam terowongan. Tak mampu menahan rasa cemas, Baiwang akhirnya masuk menyusul. Namun, pemandangan yang ia lihat membuatnya terdiam. Han Jan dan Xiaowi berdiri tenang di tengah terowongan dikelilingi oleh mayat-mayat Zerg. Semuanya telah dimusnahkan. Han Jan menoleh dan dengan santai menyuruh Baiwang mengumpulkan material dari bangkai Zerg serta membawa para penjaga yang gugur kembali ke kota. Setelah itu, ia pergi begitu saja seolah semua itu hanyalah hal biasa. Tak lama kemudian, tim lain yang seharusnya mengambil misi itu tiba. Mereka menemukan 10 Zerg mati dalam satu serangan dan langsung kebingungan. Monster seperti apa yang mampu melakukan hal seperti itu? Berita itu pun sampai ke telinga Xiaomei. Tim Han Jan berhasil mendapatkan 350 poin hanya dari satu misi. Xiaomei langsung murka. Ia sadar bahwa Han Jan tidak bisa lagi diremehkan. Dengan cepat, ia memerintahkan informannya untuk memastikan semua misi diambil oleh tim lain agar tim 0527 tidak memiliki kesempatan mendapatkan poin tambahan. Di sisi lain, Liu Tong sempat menawarkan bantuan kepada Han Jan, menyadari bahwa Xiaomei terus menghalangi jalannya. Namun, Han Jan menolak dengan sopan. Ia mengatakan bahwa ia lebih khawatir pada kondisi organisasi Guardian itu sendiri. Banyak anggota yang mulai lalai dan konflik internal semakin meningkat. Li Shuong setuju dengan pandangan itu. Menurutnya, seiring berkembangnya organisasi, korupsi mulai tumbuh dan harus dibersihkan agar generasi baru bisa berkembang dengan baik. Ia bahkan melihat Han Jan sebagai orang yang tepat untuk melakukan perubahan itu. Meski memberikan kebebasan, Han Jan tetap meminta saran tentang cara melampaui tingkat ke-8 dari teknik tinju 8 kunci.
Lee hanya memberi petunjuk singkat untuk mencapai tingkat berikutnya. Ia harus memahami makna antara hidup dan mati. Setelah hari yang panjang, Han Jan akhirnya beristirahat. Saat itulah Xiaowi datang menghampirinya dan dengan ragu bertanya apakah ia bisa tidur di kamarnya karena semua kamar lain terkunci. Han Jan tidak banyak bertanya. Ia bahkan menawarkan untuk tidur di lantai, tetapi Xiaowi menolak. Akhirnya mereka berdua tidur di ranjang yang sama. Keesokan harinya, mereka kembali menuju kantor tim 0527, bersiap mencari misi baru dan melanjutkan perjuangan mereka dari titik terendah menuju puncak. Di markas Baiwang dan Yifan akhirnya menyadari siapa sebenarnya Han Jan, seorang pemula peringkat SSS sekaligus master kontrak roh terkuat dalam sejarah. Tanpa ragu, Baiwang langsung membungkuk dan meminta maaf karena sebelumnya menganggap Han Jan hanya mengandalkan koneksi tanpa kemampuan nyata. Namun, Han Jan menanggapinya santai, menganggap itu semua tidak lebih dari formalitas. Baiwang kemudian berkata bahwa akan sangat disayangkan jika bakat sebesar itu terbuang di tempat seperti ini. Evan pun menambahkan bahwa Han Jan tidak akan bisa menghindari Jiao selamanya, karena pria itu jelas bertekad menyingkirkannya. Tak lama, Baiwang mengungkapkan sesuatu yang aneh. Tidak ada satupun misi tersisa di Deep Blue City untuk tim mereka. Han Jan langsung memahami situasinya. Ia menyarankan agar mereka berpindah kota dan mencari misi di tempat lain, meskipun itu berarti menghadapi risiko bertemu Zerg tingkat tinggi di perjalanan. Tanpa ragu, tim 0527 pun berangkat. Di tengah perjalanan, mereka melewati jalanan yang dipenuhi Zerg. Mereka menemukan seekor Ashfly tingkat pertama yang sudah mati. Makhluk ini biasanya bergerak dalam kawanan, menjadikannya ancaman mematikan. Tak lama kemudian, mereka melihat kawanan besar Ashfly di depan, dan di tengahnya sebuah karavan yang sedang diserang. Baiwang menoleh ke Han Jan menunggu perintah. Han Jan hanya memberi isyarat singkat. Baiwang langsung membelokkan kendaraan dan melaju kencang menuju karavan tersebut. Di dalam karavan itu terdapat seseorang yang sangat penting, Shang Xiding dari keluarga Shang. Sopirnya berusaha melarikan diri tetapi kepungan terlalu rapat. Tanpa pilihan lain, ia memerintahkan para pengawal untuk menjalankan rencana pengorbanan. Shang Xiding mencoba menghentikan mereka, merasa bersalah, tetapi para pengawal tetap maju. Mereka menembakkan senjata api dan bazooka ke arah kawanan serangga, menciptakan ledakan besar. Di tengah kekacauan itu, sebuah suara melodi terdengar. Han Jan muncul memainkan Fukuchin. Dalam satu serangan, seluruh kawanan Ashfly dihancurkan tanpa sisa. Semua yang melihatnya terdiam. Sudah lama mereka tidak menyaksikan kekuatan sebesar itu. Namun, ancaman belum berakhir. Serangan balasan datang dalam bentuk duri beracun yang melesat ke arah Han Jan. Namun, sebelum mengenainya, Yifan maju dan menahan serangan itu, terpental ke belakang akibat benturan. Han Jan segera mendekat mencoba mencabut duri tersebut karena racunnya mematikan. Namun anehnya, duri itu lepas dengan sendirinya. Evan hanya menyeringai. Melalui wawasan ilahinya, Han Jan akhirnya menyadari kebenaran. Evan ternyata adalah master roh peringkat SS. Kemampuan uniknya membuatnya kebal atau bahkan mampu pulih dari serangan mematikan. Han Jan sempat penasaran apakah itu kemampuan regenerasi atau keabadian, tetapi ia tidak menunjukkan ketertarikan lebih jauh. Ia justru membiarkan Evan menunggu jawabannya sendiri. Perjalanan berlanjut hingga mereka tiba di lokasi misi berikutnya. Tempat itu dipenuhi Zerg dalam jumlah besar. Namun bagi Han Jan, ini justru seperti ladang poin. Ia menyuruh Xiaowi berubah ke wujud roh lalu memainkan melodi. Serangan energi menyebar ke segala arah, memusnahkan setiap Zerg dalam sekejap. Yifan dan Baiwang hanya bisa terdiam. Sekali lagi, satu serangan, satu kemenangan. Sementara itu, di kota Shanghai, para tim Guardian menyaksikan kejadian itu melalui monitor. Mereka terkejut melihat misi-misi di kota mereka diselesaikan dalam hitungan detik. Awalnya, mereka mengira itu adalah operasi besar di garis depan, tetapi kenyataannya jauh lebih mengejutkan. Itu adalah tim dari Deep Blue City, dan mereka telah mengambil semua misi yang tersedia. Hal itu langsung memicu kemarahan.
Para pemimpin tim segera berkumpul merasa harga diri mereka diinjak. Mereka memutuskan untuk bersatu dan memberi pelajaran kepada penyusup tersebut. Sebagai langkah awal, mereka mengambil misi besar, memburu ular berekor ajaib, sebuah tugas berbahaya yang akan menjadi ajang pembuktian kekuatan mereka. Satu hal kini pasti, konflik antar tim Guardian tidak bisa lagi dihindari. Namun saat para tim Guardian itu berbalik, mereka mendapati sesuatu yang membuat mereka membeku. Ular berekor ajaib yang menjadi target mereka. Sudah mati tepat di depan mata, Komandan Regu pertama langsung murka. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menemukan tim pelaku dan membawanya kepadanya. Namun tak lama laporan datang, tim tersebut sudah pergi setelah menyelesaikan misi. Di sisi lain, saat melaju dengan mobil pickup hitam menuju markas Guardian, Su, orang ketiga dalam komando, menyadari sesuatu yang janggal. Penyelesaian misi di Deep Blue City, kota Shanghai, dan daerah sekitarnya meningkat drastis dalam waktu singkat. Asistennya menjelaskan bahwa fenomena ini dikenal sebagai pencurian misi, dan kali ini dipicu oleh satu tim dari Deep Blue City. Su langsung meminta berkas tim tersebut. Dua berkas pertama berlabel sangat rahasia, berisi data Yifan dan Hong Yingwei. Ia mulai merasa ada yang tidak biasa. Namun, saat membuka berkas terakhir milik Han Jan, ia semakin bingung. Seorang pemula, tetapi juga berstatus sangat rahasia. Sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, panggilan masuk dari Jing Xuan. Dengan nada tegas, kepala distrik kedua itu memerintahkannya untuk tidak menyelidiki lebih lanjut. Informasi tersebut berada di luar tingkat kewenangannya. Su langsung mengerti, jika seorang kepala distrik turun tangan langsung berarti Han Jan bukan orang biasa. Sementara itu, tim 0527 terus bergerak. Mereka baru saja menyelesaikan misi ke-18 dengan Han Jan menumbangkan Zerg tingkat tinggi lainnya tanpa kesulitan. Berarti ia meminta Baiwang mengecek total poin mereka. 1.800 poin, jawab Baiwang. Jumlah yang seharusnya cukup untuk menempati peringkat atas. Namun kenyataannya, mereka masih berada di posisi terbawah. Han Jan langsung memahami situasinya. Ini pasti ulah Xiaomei lagi. Tim kedua dari bawah memiliki 2.300 poin, tetapi anehnya lebih dari selusin tim memiliki jumlah poin yang sama. Jelas ada manipulasi. Mereka bekerja sama menyelesaikan misi, lalu membagi poin agar tetap berada di atas ambang tertentu. Secara teknis itu tidak melanggar aturan, namun jelas tim 0527 telah dijadikan target. Meski begitu, Han Jan tetap tenang. Menurutnya mereka sudah hampir mencapai ambang batas. Tak lama, Han Jan dan Xiaowi kembali bertemu dengan Li Shuong. Li menanyakan perjalanan mereka. Han Jan menjawab bahwa mereka berhasil mengumpulkan banyak poin, tetapi hasilnya belum memuaskan. Meski begitu, mereka sempat menyelamatkan sebuah kafilah pedagang. Li tampak terkejut. Ia baru menyadari bahwa pria yang disebut tidak peka oleh gadis dari keluarga Shang itu ternyata adalah Han Jan. Ia bahkan menjelaskan bahwa dirinya adalah teman lama kakek keluarga Shang. Keluarga Shang sendiri dikenal sebagai salah satu dari 5 perusahaan besar yang mengembangkan teknologi senjata bagi para master roh dan manusia biasa. Serangan terhadap kafilah itu ternyata hanyalah uji coba, sebuah eksperimen untuk melihat reaksi para pengawal. Han Jan sempat meminta maaf karena merasa telah mengacaukan rencana tersebut. Namun, Li hanya tersenyum, semua itu memang sudah direncanakan untuknya. Li kemudian mengeluarkan hadiah yang sebenarnya dibawa oleh kafilah tersebut, ramuan terobosan. Han Jan dan Xiaowi meminumnya. Dalam sekejap kekuatan mereka meningkat ke tingkat kedua. Xiaowi bahkan mendapatkan sifat ilahi baru yang secara langsung meningkatkan kemampuan Han Jan juga. Ia kini bisa membuka lebih banyak teknik kecapi dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Di tengah momen itu, panggilan masuk dari Baiwang. Ada misi baru, Zerg yang berkeliaran. Satu individu dewasa yang kekuatannya setara dengan 3 Zerg tingkat ketiga.
Baiwang bertanya apakah mereka akan mengambilnya. Han Jan tidak menjawab langsung. Ia meminta Baiwang untuk menemuinya secara langsung, lalu segera berangkat bersama Xiaowi. Sementara itu, Li terdiam merenungkan situasi yang sedang berkembang. Pelayan setianya melapor bahwa Ling Jun saat ini berada di kota Kanghai, tetapi menolak untuk bertemu dengannya. Di sisi lain, Baiwang akhirnya tiba untuk mendengar keputusan Han Jan, dan kali ini keputusan itu akan menentukan arah langkah mereka selanjutnya. Han Jan melihat misi ini sebagai peluang besar untuk melampaui tim lain. Namun, Baiwang langsung meminta ia mempertimbangkan ulang, bahkan menghadapi pengembara muda saja sudah sangat berbahaya. Han Jan tetap teguh. Baginya, ini bukan sekadar soal poin. Jika pengembara itu dibiarkan tumbuh dewasa, ia bisa menjadi ancaman bagi seluruh kota. Makhluk itu memiliki kemampuan mengerikan, menciptakan tabir hitam yang mengisolasi semua persepsi, membentuk wilayahnya sendiri yang terpisah dari dunia luar. Apapun yang terperangkap di dalamnya, baik makhluk hidup maupun benda mati, akan menua dengan cepat, membusuk lalu hancur. Sebuah tim guardian sebenarnya sudah ditugaskan untuk mengatasinya dengan tambahan tim lain sebagai cadangan. Namun, karena kekuatan pengembara yang luar biasa, mereka memilih menunggu menggunakan tim lain sebagai umpan. Tanpa menunggu lebih lama, Han Jan dan tim 0527 sudah tiba di lokasi. Mereka melangkah masuk ke dalam bangunan gelap dengan hati-hati. Di dalam, aura serangga terasa sangat kuat. Suasananya mencekam, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi mereka. Tekanan dari tabir hitam perlahan menguras energi mereka. Menurut data, mereka hanya punya waktu setengah jam untuk bertahan dan menghancurkan inti dari dalam. Jika gagal, mereka akan mati perlahan tanpa bisa keluar. Baiwang melihat sebuah bola hitam inti dari tabir tersebut. Mereka hanya perlu menghancurkannya. Namun tiba-tiba tanah di bawah mereka bergerak dan mencoba menelan mereka hidup-hidup. Baiwang terjebak dan Yifan ikut tertarik saat mencoba menyelamatkannya. Han Jan berusaha membantu, tetapi jalannya terhalang oleh dinding tanah hidup yang tiba-tiba muncul. Ini adalah kemampuan kedua dari tabir hitam, menciptakan kehidupan sebagai batasan, kebalikan dari efek pembusukan yang biasanya dimilikinya. Xiaowi menyarankan mereka menyerang bersama. Semua langsung menghantam dinding itu, tetapi dinding tersebut dengan cepat memulihkan diri. Tak lama, lebih banyak dinding muncul mengepung mereka dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, sesosok makhluk mirip serangga muncul di belakang mereka, lalu menghilang masuk ke dalam dinding. Han Jan langsung menyadari sesuatu. Tanpa ragu, mereka mengejarnya. Di luar bangunan, tim guardian yang lebih dulu ditugaskan masih menunggu. Mereka tidak menyangka akan ada tim lain yang masuk lebih dulu. Kapten mereka akhirnya memerintahkan untuk mulai bergerak dengan hati-hati. Semua anggota tim itu adalah master roh tingkat ketiga, dan mereka yakin bisa bertahan dalam situasi apapun. Namun keyakinan itu segera runtuh. Tanah tiba-tiba bergetar dan dinding-dinding muncul dari bawah. Salah satu anggota menemukan kaptennya, tetapi sesuatu terasa aneh saat ia mendekat. Kaptennya justru mencoba membunuhnya. Ketika ia melihat lebih jelas, ada serangga menempel di kepala sang kapten. Makhluk itu langsung melompat ke arah matanya, dan dalam sekejap ia tewas. Di dalam, Baiwang berterima kasih kepada Evan yang telah menyelamatkannya. Mereka mulai menyadari bahwa pengembara itu tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas. Ia memburu mereka satu persatu. Baiwang kemudian bertanya apakah Han Jan bisa merasakan benang tak kasat mata di sekitar mereka. Han Jan mengangguk. Ia bisa merasakannya, tetapi energinya tidak terkuras seperti yang lain. Baiwang iri dengan ketahanan itu, tetapi Yifan justru tidak menganggap kemampuannya sebagai anugerah. Baginya, itu lebih seperti kutukan. Ia bahkan menyarankan untuk menyerah jika mereka tidak bisa keluar. Namun, Baiwang menolak. Ia masih melihat peluang. Dengan kemampuannya, ia mulai meruntuhkan dinding-dinding tak bernyawa yang menghalangi mereka. Setelah berhasil,
Mereka akhirnya berkumpul kembali dengan Han Jan dan Xiaowi. Namun, belum sempat bernapas lega, sebuah kepalan tangan batu raksasa muncul dari belakang mengincar Xiaowi dan Yifan. Han Jan bereaksi cepat menghancurkannya sebelum sempat mengenai mereka, lalu menjauhkan keduanya dari bahaya. Tak lama, monster batu raksasa muncul, makhluk yang dipanggil langsung oleh pengembara. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Kini mereka menyadari satu hal penting, monster itu tidak akan bisa dikalahkan sebelum mereka menghancurkan inti bola hitam milik pengembara yang telah menyatu dengan dunia gelap tersebut. Tanpa ragu, Yifan dan Baiwang mengambil posisi untuk melindungi Han Jan. Sementara itu, Yifan maju ke depan menahan serangan monster dalam wujud abadinya, menjadi perisai hidup agar Han Jan bisa menyelesaikan pertarungan ini sekali dan untuk selamanya. Yifan berteriak menyuruh Han Jan segera bertindak karena ia hanya mampu menahan 6 serangan lagi. Tanpa ragu, Han Jan memanggil kekuatan 6 penjaga ilahi. Dalam sekejap, 6 sosok ilahi muncul dan melepaskan energi spiritual dahsyat ke arah bola gelap. Retakan mulai muncul. Lalu dalam satu ledakan, inti itu hancur berkeping-keping. Evan mengira semuanya sudah berakhir. Namun tiba-tiba Han Jan muncul di belakangnya dan berteriak agar ia segera lari. Di depan mereka berdiri seorang pengembara dewasa dan di sampingnya Baiwang. Ia tertawa, mengungkapkan bahwa semua ini adalah jebakan. Pengembara itu disembunyikan melalui manipulasi, menunggu momen tepat untuk menghabisi mereka semua. Han Jan langsung menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Baiwang telah terinfeksi oleh cacing pengikis. Ia melihat bayangan serangga di matanya, tanda pasti bahwa pikirannya telah diambil alih. Cacing itu adalah spesies Zerg tingkat keempat yang sangat berbahaya. Ia mengikis otak, mengendalikan tubuh inangnya, dan bahkan bisa berkembang biak sendiri. Dalam sejarah, satu penjaga tingkat tinggi pernah jatuh karena cacing ini, menyebabkan kehancuran besar sebelum akhirnya dihentikan dengan pengorbanan besar. Makhluk seperti ini seharusnya sudah punah. Yifan langsung menyuruh Han Jan kabur, siap melindunginya dengan sisa kekuatan abadinya. Namun Han Jan menolak. Dengan tabir hitam yang semakin meluas, melarikan diri bukan lagi pilihan. Ia meminta waktu. Han Jan mulai memainkan melodi pemulihan, menyembuhkan luka-lukanya sambil mempersiapkan serangan terakhir. Pengembara menyerang di bawah kendali Baiwang, tetapi Yifan kembali menahannya. Baiwang mencoba menggunakan kemampuannya untuk memanipulasi kenyataan, membuat keabadian Yifan tampak rapuh. Namun Yifan membalas dengan pukulan keras yang melemparkannya jauh. Saat itu, cacing keluar dari tubuh Baiwang dan menyerang lengan Yifan, mengurangi batas keabadiannya menjadi hanya 2 kali penggunaan. Dengan cepat Yifan menghancurkan cacing tersebut. Pengembara tampak terkesan, lalu kembali menyerang. Yifan kembali menahan serangan itu meski kondisinya semakin melemah. Han Jan akhirnya mengambil langkah maju. Ia menyuruh Yifan dan yang lain fokus menghadapi cacing, sementara dirinya menghadapi pengembara. Ia membuka teknik 8 kunci tingkat pertama. Serangan demi serangan dilancarkan dengan kecepatan tinggi. Pengembara hampir tidak mampu menghindarinya. Namun lawannya bukan musuh biasa. Ia bahkan menarik pedang dari mulutnya lalu membalas serangan Han Jan dengan kekuatan penuh. Pertarungan sengit pun terjadi. Han Jan menahan serangan dengan sarung tangan khususnya, senjata yang pernah digunakan untuk membunuh Raja Zerg bertahun-tahun lalu. Pengembara itu terkejut melihatnya. Han Jan mengakui bahwa ia mungkin belum cukup kuat, tetapi lawannya juga bukan Raja Zerg. Keduanya saling bertukar pukulan. Darah, energi, dan tekanan memenuhi medan pertempuran. Namun Han Jan tahu ia tidak akan menang jika pengembara itu terus menyerap energi. Saat itu juga ia mengambil keputusan. Ia mempertaruhkan segalanya. Untuk pertama kalinya ia benar-benar memahami arti antara hidup dan mati. Han Jan membuka seluruh potensi teknik 8 kunci. Dengan satu pukulan penuh kekuatan, ia menghantam tepat di dada pengembara itu. Ledakan energi terjadi. Tubuh pengembara tampak hancur, tetapi tiba-tiba menghilang.
Baiwang pun lenyap tanpa jejak. Belum selesai, pengembara kembali muncul dan melancarkan serangan berantai menjebak mereka semua. Bahkan ia memanggil meteor untuk menghancurkan mereka. Yifan dengan sisa kekuatannya maju dan menahan meteor itu. Ia berteriak agar Han Jan dan yang lain pergi. Ia tahu keabadiannya sudah habis. Namun tepat saat semuanya tampak berakhir, sebuah kepalan tangan raksasa jatuh dari langit. Hanya dengan satu pukulan kekuatan tinju ke-6 dari teknik 8 kunci, pengembara itu dihantam ke tanah. Semua terkejut. Liu Tong telah datang. Han Jan menatapnya dengan lega sebelum akhirnya kehilangan kesadaran akibat luka-lukanya. Li segera menginstruksikan tim untuk membawa Han Jan kembali ke rumah sakit, sementara dirinya tetap tinggal di lokasi untuk membereskan semuanya, termasuk membasmi sisa-sisa cacing pengikis. Tak lama kemudian Han Jan terbangun di ruang perawatan kota. Ia langsung bangkit dengan panik memanggil gurunya. Xiaowi yang berada di sampingnya merasa lega melihatnya sadar. Ia menjelaskan bahwa setelah Han Jan pingsan, Li mulai membersihkan cacing-cacing tersebut. Namun pekerjaannya belum selesai karena Ratu Cacing masih belum ditemukan. Karena itu mereka terpaksa mundur dan membawa Han Jan ke rumah sakit. Sementara itu Yifan yang sebelumnya dirawat di ICU ternyata telah berjuang mati-matian menahan meteor. Tulang-tulangnya hancur dalam proses itu dan ia mungkin sudah mati jika bukan karena kemampuan abadinya. Situasi semakin rumit saat seorang perawat melaporkan bahwa Yifan menghilang dari ruang perawatan. Han Jan langsung memahami Yifan pasti pergi mengejar Baiwang. Sebagai inang utama, Baiwang adalah kunci untuk menemukan Ratu Cacing. Tanpa menghancurkan ratu tersebut, semua cacing pengikis tidak akan benar-benar musnah. Selain itu, organisasi Guardian justru mengurangi 100 poin dari semua tim dengan alasan misi diselesaikan langsung oleh Li. Keputusan ini jelas terasa tidak adil, terutama bagi tim 0527 yang bertarung di garis depan. Lebih buruk lagi, tubuh pengembara juga telah diamankan oleh organisasi. Dan yang paling penting, Li memberi perintah tegas, tidak seorang pun boleh ikut campur. Namun Han Jan tahu betul itu justru tanda bahwa gurunya sedang melindungi mereka. Tanpa membuang waktu, Han Jan dan Xiaowi langsung bergerak untuk menyelesaikan masalah ini sendiri. Di sisi lain, tim-tim bawahan Jiao tampak santai menikmati hasil. Mereka menerima material Zerg tingkat 4 tanpa harus turun tangan. Han Jan langsung masuk ke markas mereka dan memanggil Xiaomei keluar. Salah satu bawahan Jiao mencoba menghalanginya dengan menyerang menggunakan pisau. Namun dalam satu tamparan, Han Jan menjatuhkannya. Memang pantas, katanya dingin. Para bawahan lainnya terkejut, bahkan mencoba merekam kejadian itu untuk menjebaknya. Namun pria yang sudah kalah itu kembali menyerang dan kali ini Han Jan menghajarnya tanpa ampun hingga akhirnya dihentikan oleh Jiao. Jiao muncul dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dengan tenang, Han Jan menuntut permintaan maaf untuk dirinya dan seluruh timnya. Jiao menolak mentah-mentah. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk mengirim rekaman tersebut ke markas besar. Namun, jawaban yang datang justru di luar dugaan. Masalah ini dianggap sebagai urusan internal. Bahkan Departemen Pengawasan tidak mempermasalahkannya. Mereka justru menyarankan agar Han Jan direkrut karena kemampuannya yang luar biasa. Wajah Jiao langsung berubah. Ia marah tetapi tak punya pilihan selain menahan diri. Han Jan kembali mendesak. Kali ini ia menuntut kompensasi, hak untuk mengambil material berharga dari brankas organisasi. Jiao menganggap permintaan itu tidak masuk akal. Namun Han Jan dengan santai menjawab bahwa ia hanya akan menggunakan tangannya. Jika Jiao menolak, berarti ia memang tidak berniat meminta maaf. Terjebak dalam situasi itu, Jiao akhirnya setuju. Dengan satu syarat, Han Jan harus masuk sendiri dan hanya boleh membawa apa yang bisa ia angkat dengan tangannya.
sebelumnya. Han Jan tersenyum tipis, ia menerima. Namun saat masuk ke dalam brankas, ia diam-diam memanfaatkan cincin penyimpanan miliknya. Dengan bantuan buku penilaian harta dari kakak seniornya, ia mulai memilah ribuan item di dalam sana. Kerangka serangga legendaris, bangkai Zerg tingkat tinggi, tanaman abadi, hingga cangkang kepiting tingkat 6. Semuanya memiliki nilai luar biasa. Dan Han Jan mengambil semuanya. Satu persatu ia memasukkannya ke dalam cincin tanpa meninggalkan jejak. 1 jam kemudian ia keluar dengan tangan kosong seolah tidak membawa apapun. Jiao dan yang lainnya hanya bisa menunggu di luar, merasa tenang karena mengira Han Jan tidak mungkin membawa banyak barang. Setelah Han pergi, Xiaomei langsung menghubungi manajer brankas untuk memastikan. Jawaban pertama terdengar ringan. Hanya 5 item yang diambil. Namun itu baru awal dari kejutan yang sebenarnya. Xiaomei awalnya mengira Han Jan hanya mengambil beberapa barang saja. Ia bahkan merasa itu masih bisa ditoleransi karena menganggap semuanya bisa dibayar kembali dengan mudah. Namun, manajer brankas segera meluruskan kenyataan. Bukan 5 barang, Han Jan telah mengambil setengah isi brankas. Xiao langsung terdiam, benar-benar tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Jika hanya 1 atau 2 item, mungkin mereka masih bisa menutupinya dari organisasi. Tapi ini sudah terlalu besar untuk disembunyikan. Dengan kesal, ia berniat melaporkan Han Jan agar dihukum berat. Ia memerintahkan bawahannya Xiao Wong untuk segera mengirim laporan ke markas besar. Namun, jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin bingung. Laporan itu sudah dikirim. Dan balasan dari markas hanya satu, Han Jan melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Xiao benar-benar kehilangan kata-kata, sementara itu Han Jan justru merasa puas. Baginya ini adalah pelajaran agar Jiao tidak lagi bertindak sewenang-wenang. Di tengah suasana santai, Xiaowi tiba-tiba mendekat dengan ekspresi manja. Ia dengan terang-terangan mengajak Han Jan untuk tidur bersama, mengaku khawatir setelah melihatnya hampir kehilangan nyawa sebelumnya. Namun sebelum situasi berkembang lebih jauh, mereka terganggu oleh kemunculan seorang gadis misterius yang mengeluh soal kebisingan. Rasa penasaran membawa mereka pada satu fakta mengejutkan. Gadis itu adalah Ling Jun, cucu dari Li. Han Jan langsung mengamati kekuatan spiritualnya. Secara mengejutkan, ia hanya berada di peringkat E. Namun wujud rohnya adalah Kuali Shen-Nong, salah satu artefak ilahi kuno. Ling Jun bertingkah nyeleneh. Ia bahkan dengan santai berbicara soal melepas pakaian demi mencari inspirasi sebagai penulis novel populer, membuat Xiaowi terkejut. Saat Xia mempertanyakan sikapnya, Ling Jun justru balik bertanya, kenapa harus ada ikatan emosional untuk membuat kontrak? Pertanyaan itu membuat suasana menjadi canggung. Namun Han Jan melihat sesuatu yang lain. Ia menyadari bahwa Ling Jun memiliki potensi ilahi yang belum bangkit sepenuhnya. Dengan bantuannya, ia bisa mengalami kebangkitan kedua. Mendengar itu, Ling Jun langsung bersemangat. Namun caranya tetap aneh. Ia hampir menerkam Han Jan mengira kontrak harus dilakukan lewat kontak fisik seperti di novel-novelnya. Han Jan dan Xiaowi hanya bisa menghela napas. Akhirnya Han Jan memutuskan menunjukkan cara yang sebenarnya. Ia membangkitkan wujud ilahi Kuali Shen-Nong milik Ling Jun. Energi hangat langsung mengalir, memperlihatkan kemampuan uniknya, memurnikan material spiritual dan mengekstrak energi murninya. Potensi besar, mereka segera mencobanya. Xiaowi sempat keluar ruangan, tetapi saat kembali ia mendengar suara aneh dan langsung panik. Namun yang ia temukan justru Han Jan sedang memasukkan material Zerg ke dalam kuali. Dalam sekejap, material tersebut dimurnikan menjadi pil energi spiritual. Masing-masing mampu meningkatkan energi pengguna sebesar 1%. Hasilnya luar biasa. Ling Jun melonjak kegirangan, bahkan terlalu bersemangat hingga membuat suasana kembali kacau. Setelah semuanya selesai, Han Jan tampak kelelahan, sementara kedua gadis itu justru penuh energi. Tanpa membuang waktu, Han Jan kembali fokus
fokus pada tujuan utama, menemukan Ratu Cacing dan juga melacak Yifan serta Baiwang. Xiaowi kemudian menunjukkan foto Baiwang kepada Ling Jun. Ternyata Ling mengenalnya. Baiwang sering terlihat di sebuah bar terkenal di Deep Blue City. Petunjuk itu langsung menjadi arah baru mereka. Sebelum berangkat, Han Jan menyemprotkan Hawthorn Flower Essence ke tubuh mereka. Aroma ini bisa memicu reaksi tidak stabil pada cacing di sekitar mereka. Sebuah langkah pencegahan yang cerdas. Sesampainya di bar, mereka mulai mencari informasi tentang identitas Baiwang dengan nama samaran Hong Yuan Wei. Pelayan bar itu langsung tersenyum licik. Jelas dia tahu sesuatu, dan begitu nama itu disebut, seluruh bar tiba-tiba riuh. Semua orang menoleh, bersorak, bahkan mulai merayakan. Karena bagi mereka satu hal sudah pasti, tamu baru akan mentraktir semua minuman malam ini. Han Jan kebingungan melihat suasana bar yang tiba-tiba ricuh. Ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Pelayan bar menjelaskan bahwa seorang tamu yang datang kemarin dalam keadaan mabuk membuat janji aneh. Siapapun yang menyebut nama Hongi akan mentraktir seluruh bar. Dan tamu itu tidak lain adalah Yifan. Selain itu, pelayan juga menyerahkan sebuah kotak yang ditinggalkan Yifan. Di dalamnya terdapat catatan penting, laporan tentang kasus Ratu Cacing yang terjadi pada bulan Februari. Saat itu, Kapten Regu pertama, Yiming, ditugaskan untuk menanganinya. Setelah misi selesai, ia kembali bersama timnya dan merayakannya di bar tersebut. Namun setelah itu, Jiao mengambil alih karena cacing tersebut bereproduksi setiap bulan dengan cara membelah diri. Seharusnya sekarang sudah ada 7 individu yang tersebar. Di tengah pembahasan itu, Han Jan izin ke kamar mandi. Namun di sana situasi langsung berubah tegang. Seorang pria yang berada di dalam ruangan mencium aroma bunga yang aneh dari tubuh Han Jan, aroma Hawthorn Flower Essence. Seketika pria itu menjadi agresif dan menyerang. Han Jan dengan cepat menangkis serangan tersebut dan mendorongnya mundur. Saat itulah seekor cacing keluar dari tubuh pria itu. Tanpa ragu, Han Jan menangkap dan menghancurkannya di tempat. Tak lama, Xiaowi dan Ling Jun menyusul masuk. Han Jan menjelaskan bahwa pria itu terinfeksi dan lebih mengejutkan lagi, dia adalah pemilik bar tersebut. Artinya, masih ada 6 cacing tersisa. Ling Jun mulai menganalisis situasi dengan logika alur ceritanya. Ia menduga bahwa orang-orang yang dekat dengan Yiming kemungkinan besar juga akan terinfeksi mengikuti pola yang sama. Mereka pun segera bergerak mencari petunjuk lain. Dalam perjalanan, Han Jan kembali diserang oleh orang terinfeksi lainnya. Ia dengan mudah mengalahkannya dan membunuh cacing yang keluar dari tubuh korban. Xiaowi mengenali pria itu sebagai salah satu bawahan Xiaomei. Saat itulah semuanya mulai jelas. Semua orang yang terinfeksi sejauh ini pernah mengunjungi bar tersebut, dan semua jalur mengarah pada satu nama, Jiao. Sementara itu, Yifan sudah lebih dulu bergerak. Ia menerobos masuk ke kantor Xiaomei dengan amarah yang meluap. Ia mendapati Xiaomei sedang dalam sesi pribadi, lalu langsung menuduhnya. Menurut Yifan, Jiao telah membunuh Yiming, merebut posisinya sebagai Kapten Regu pertama, lalu menggunakan cacing erosi untuk mengendalikan para master roh berbakat. Xiaomei tidak tinggal diam. Ia mengejek Yifan sebagai saudara yang gagal, bahkan menyinggung kematian Baiwang. Ketegangan memuncak, keduanya sama-sama bersumpah untuk membalas dendam. Di saat yang sama, pasukan tambahan sudah mengepung Yifan. Jiao memerintahkan mereka untuk mengeksekusinya dengan alasan menyerang anggota penting organisasi. Namun, sebelum serangan dimulai, Han Jan muncul. Dengan satu gerakan, ia menghancurkan senjata mereka semua. Ia menegaskan bahwa yang bersalah justru menuduh lebih dulu. Pasukan tambahan menuntut penjelasan, tetapi Han Jan hanya meminta mereka mundur. Ia mengatakan ini adalah urusan pribadi antara dirinya dan Jiao. Mereka menolak dan dalam sekejap semuanya dikalahkan. Yifan bahkan menyadari bahwa kekuatan Han Jan telah meningkat jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Melihat situasi memburuk, Jiao mencoba melarikan diri, namun Han Jan langsung mengejarnya. Dengan serangan mematikan, ia memaksa cacing keluar dari tubuh Jiao, lalu menghancurkannya. Tapi
bukan Ratu Cacing. Para bawahan Jiao segera berkumpul menuduh Han Jan telah membunuh seorang kapten. Mereka mengingatkan bahwa organisasi Guardian bukan otoritas tertinggi di Deep Blue City. Penguasa kota adalah yang tertinggi dan disinilah jebakan itu terungkap. 1 jam sebelumnya di kantor penguasa kota, asistennya menjerit saat melihat Ratu Cacing keluar dari kepala sang penguasa. Semua ini sudah direncanakan. Menyadari situasi semakin berbahaya, Han Jan menyuruh yang lain pergi dan mencari gurunya untuk meminta bantuan. Sementara itu, ia memilih menghadapi semuanya sendiri. Meski mendapat protes dari Yifan, Han Jan tetap melangkah maju dan tepat seperti yang diharapkan musuhnya. Penguasa kota langsung memerintahkan penangkapannya atas tuduhan membunuh Kapten Regu pertama. Han Jan telah masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan sejak awal. Han Jan baru saja keluar dari gedung tetapi langkahnya langsung terhenti. Seorang master roh tua yang sangat kuat menghadangnya. Tekanan spiritual yang dilepaskan pria itu begitu besar hingga memaksa Han Jan berlutut di tempat. Tuduhannya jelas, Han Jan telah membunuh anggota penting organisasi. Sementara itu, di tempat lain, Li Shuong sedang bertemu dengan seorang teman lama yang misterius. Li langsung menanyakan tujuannya, tetapi pria itu hanya menjawab singkat. Ia harus segera pergi karena pengganti yang dipilihnya akan dieksekusi besok dengan bukti yang tidak terbantahkan. Seekor harimau roh muncul di belakang Li menggeram penuh ancaman. Namun pria itu tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa makhluk itu tidak akan bisa menyentuhnya karena ia hanyalah salah satu dari sekian banyak avatar kuantum yang ditinggalkan oleh guru mereka. Bahkan ia memperingatkan yang akan datang bukan sekadar hilangnya avatar, lebih banyak kejutan menanti. Ling Xuan yang berada di sisi Li bertanya apakah gurunya benar-benar akan turun tangan menyelamatkan Han Jan. Li menjawab dengan tenang, ia sudah terlalu lama membiarkan kekacauan di dalam organisasi berkembang. Mereka mengira bisa memanfaatkan Xiaomei untuk memancing Han Jan dan pada akhirnya mengendalikan dirinya. Namun mereka salah. Li percaya pada Han Jan dan bersama muridnya itu ia berniat membalikan keadaan. Kembali ke tempat penahanan, Master Roh Tua yang menangkap Han Jan mencoba memaksanya mengaku. Ia bahkan mengatakan bahwa Liu Tong tidak akan datang menyelamatkannya. Ia memberi 2 pilihan, bergabung atau mati di bawah gilotin. Namun Han Jan sudah memahami kebenarannya. Cacing erosi tingkat 4 itu bukan kebetulan. Itu sengaja dibawa ke kota oleh Yiming. Anehnya, pria tua itu justru mengakui sesuatu. Bagi mereka, cacing itu bukan musuh, melainkan alat. Han Jan hanya tersenyum tipis. Ia memilih pilihan ketiga. Jawaban itu membuat pria tua tersebut semakin marah dan sekali lagi mengancamnya dengan kematian. Keesokan harinya, berita tentang kejahatan Han Jan menyebar ke seluruh kota. Eksekusinya diumumkan secara terbuka. Penguasa kota bahkan menyampaikan pidato menuduh Han Jan sebagai pengkhianat yang membunuh warga tak berdosa dan bersekongkol dengan ras serangga. Kebohongan itu dengan cepat memengaruhi opini publik. Banyak yang mulai percaya. Namun Han Jan tetap tenang. Ia teringat pesan gurunya, biarkan semuanya terjadi, mungkin ini bagian dari rencana. Saat eksekusi dimulai, gilotin perlahan turun. Semua orang menahan napas. Namun tepat sebelum bilah itu mengenai berhenti, gilotin itu berhenti di tengah jalan. Semua terkejut dan di saat itulah Shani Ting dari keluarga Shang muncul dengan tegas menentang eksekusi tersebut. Tak lama Xiao Wei, Ling Jun, dan Yifan juga muncul membuka penyamaran mereka. Di sisi lain, teman lama Li yang misterius hanya tersenyum. Baginya tidak ada yang bisa menyelamatkan Han Jan sekarang. Namun Li menjawab santai, masih terlalu cepat untuk menyimpulkan. Pria itu menganggapnya sebagai tantangan lalu menghilang begitu saja. Li kemudian berkomunikasi dengan kakek Shani melalui alat komunikasi. Mereka gagal mengungkap identitas pria misterius tersebut. Ia terlalu cepat menghilang. Kecurigaan sempat mengarah pada keluarga Shang tetapi langsung ditepis. Justru merekalah yang mengirim Shani untuk menghentikan eksekusi.
Nama sebuah organisasi pun akhirnya muncul, Dawnbreak. Keterlibatan kelompok ini mengejutkan banyak pihak. Di tengah keramaian, Shani mulai berbicara kepada publik. Ia menyatakan bahwa Han Jan tidak bersalah dan bahwa mereka semua telah dibohongi. Sebagai bukti, ia menampilkan rekaman Han Jan bertarung melawan monster serangga, mempertaruhkan nyawanya demi melindungi umat manusia. Kerumunan mulai ragu. Bagaimana mungkin seseorang seperti itu disebut pengkhianat? Namun sebelum opini publik benar-benar berubah, Master Roh Tua yang menangkap Han Jan melangkah maju. Ia melepaskan tekanan spiritual yang jauh lebih besar, membungkam semua orang. Dengan suara dingin, ia menegaskan eksekusi harus tetap dilaksanakan. Baginya, ini bukan sekadar hukuman, ini adalah bagian dari misi Fajar yang tidak boleh gagal.